Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Biaya Tenaga Kerja, yang beranggotakan saya sendiri Prita Selvianora dan Dila Fitriani. Pengertian dan klasifikasi biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengelola produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Biaya tenaga kerja terdiri atas dua elemen utama, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan dengan suatu proses atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk perusahaan. Biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu semua biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Dengan demikian, biaya ini tidak dapat diidentifikasikan secara khusus kepada suatu operasi atau proses produksi tertentu. Pentingnya pemisahan biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, informasi biaya yang dihasilkan dapat menunjukkan suatu biaya produk yang lebih tepat dan mempermudah pelaksanaan pengendalian biaya tenaga kerja. Yang kedua, pengukuran efisiensi dari biaya tenaga kerja langsung berdasarkan jumlah unit yang selesai, sedangkan dari biaya tenaga kerja tidak langsung tidak berhubungan dengan jumlah unit produk. Yang ketiga, mempermudah alokasi biaya overhead pabrik yang seringkali dilakukan dengan menggunakan basis biaya tenaga kerja langsung atau jumlah jam tenaga kerja langsung. Sistem biaya tenaga kerja. 1. Pencatatan waktu kehadiran. Tujuan pencatatan waktu kehadiran yaitu untuk menghimpun data pembuatan daftar gaji dan upah, menghimpun data untuk pendistribusian biaya tenaga kerja kepada berbagai tujuan biaya, seperti pekerjaan-pekerjaan, proses, departemen, dan pusat-pusat biaya. Yang kedua, pembuatan daftar gaji dan upah. Prosedur pembuatan gaji dan upah, yaitu menerima data jumlah jam untuk tenaga kerja harian dan tenaga kerja yang digaji secara bulanan, menerima data-data perubahan dalam tarif gaji dan upah, bonus, premi lembur, dan data lainnya dari berbagai personalia, menerima data-data mengenai perubahan dalam pemotongan gaji dan upah, menghitung gaji bruto dan gaji neto, upah bruto dan upah neto, menyusun daftar gaji dan upah yang menunjukkan nomor pokok pegawai, nama pegawai, jumlah hari, jumlah jam kerja normal, jumlah jam kerja lembur, jumlah jam yang dipekerjakan untuk pekerjaan dan proses, tarif gaji dan upah pegawai, jumlah penghasilan bruto, berbagai potongan atas penghasilan bruto, dan penghasilan neto yang harus dibayarkan kepada masing-masing pegawai. Yang terakhir, mengirimkan daftar gaji dan upah ke bagian keuangan untuk bendaharawan sebagai dasar pembayarannya. Yang ketiga, prosedur. Bagian keuangan meneliti daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian gaji dan upah. Bagian keuangan melakukan pembayaran gaji dan upah, membuat dan menyetujui kas keluar. Bukti kas keluar bersama dengan daftar gaji dan upah kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. 4. Distribusi biaya, yaitu harus menjamin bahwa produk, departemen, proses, atau tujuan biaya yang lainnya telah dibebankan dengan layak atas biaya dari jasa tenaga kerja yang digunakan. Karakteristik dari sistem upah insentif. Yang pertama, karakteristik harus berdasarkan standar yang ditetapkan secara ilmiah melalui studi waktu, evaluasi tugas, dan unit aktivitas. Yang kedua, harus dimengerti oleh para pegawai sebelum mulai bekerja atau diangkat sebagai pegawai. Yang ketiga, standar yang telah ditetapkan harusnya tidak diubah kecuali ada perubahan metode. Sistem tarif per unit produk. Yang pertama, membayar upah dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif dasar apabila
hasil produksi melebihi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, para pekerja tetap dibayar dengan tarif upah dasar sekalipun mereka tidak menghasilkan unit produk sama sekali. Rumus tarif dasar per unit sama dengan upah per standar jumlah unit produk yang dihasilkan. Sistem bonus 100%. Yang pertama, standar dinyatakan dalam waktu dan kuantitas atau output. Yang kedua, tarif upah standar per unit adalah jumlah waktu standar yang diperkenankan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau unit produk. Yang ketiga, apabila seorang pekerja menghasilkan sejumlah produk dalam waktu standar atau kurang, maka pekerja tersebut dibayar dengan waktu standar dikalikan dengan tarif dasar per jamnya. Rumus bonus 100% sama dengan tarif upah dasar dikali jumlah jam kerja. Sistem bonus kelompok bertujuan untuk mendorong produktivitas. Dalam sistem ini, upah insentif dibayarkan berdasarkan kerja kelompok. Rumus bonus kelompok, jumlah bonus yang diterima per kelompok sama dengan jumlah jam dasar dikurang jumlah jam aktual dikali tarif bonus per jam. Yang keempat, akuntansi biaya, upah dan premi lembur, bonus, honor cuti, dan pensiun. Penghasilan lembur dibayar jika pekerja melebihi jumlah kerja normal 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Tarif lembur umumnya lebih besar daripada tarif normal. Selisih antara kedua tarif ini merupakan premi lembur. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Bonus. Bonus adalah pembayaran insentif kepada para karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Bonus dapat menjadi biaya produksi, biaya pemasaran, serta biaya umum dan administrasi, bergantung kepada siapa bonus tersebut dibayarkan. Honor cuti. Biaya honorarium cuti tidak termasuk biaya tenaga kerja langsung, dicatat atau dibebankan dengan mendebit akun biaya overhead pabrik dan mengkredit akun utang honor cuti. Pensiun, suatu upaya dari perusahaan untuk memberikan jaminan di hari tua bagi seluruh karyawan. Biaya pensiun dapat dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik, beban pemasaran, atau beban umum dan administrasi bergantung kepada klasifikasi dari para pekerja atau karyawan tersebut. Sekian dari presentasi kami, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.